Lemes amat, siap kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yuk kita doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Satu lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak atau adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmah kesehatan dan juga nikmah rahmah yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah atas apa nih? Atas kemajuan di zaman sekarang. Kemajuan apa? Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang alhamdulillah kita gunakan untuk kebaikan. Betul ya? HP-nya untuk dengerin kajian, mantap itu. Kemudian Instagram-nya, YouTube-nya yang di-follow sehingga yang didapati dalam algoritma sosial medianya adalah hal yang bermanfaat. Itu adalah cara kita menggunakan nikmat Allah dengan baik. Baik anak-anak, ikan hiu makan tomat. Harusnya pagi ini kita selalu semangat. Kita, apapun kondisinya, apapun situasinya, harus selalu bersyukur kepada Allah. Betul tidak? Betul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengajarkan itu kepada kita. Anda pernah nyampein di sini. Jadi pada saat kita suka, ucapkan alhamdulillah. Pada saat kita duka, tetap alhamdulillah. Cuma lanjutannya aja yang beda. Masih ingat ya? Jadi pada saat suka alhamdulillah titik-titik apa? Pada saat kita lagi gak suka nih. Tapi Rasul ajarkan terhadap yang tidak suka itu tetap alhamdulillah titik-titik. Ada yang bisa jawab? Percuma bang. Jawab juga nggak dapat hadiah, kata siapa? Jawab dulu. Bisa, akhwat, ingat. Alhamdulillah, kalau lagi mendapatkan nikmat yang kita sukai, alhamdulillah apa? Terhadap yang tidak kita sukai, alhamdulillah apa? Anak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, habis. Nggak jadi hadiah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat, tulis. Bisa enggak? Alhamdulillah, ikutin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu kalau kita mendapatkan hal yang kita sukai, kita mendapatkan hal yang kita senangi. Anda ulang sekali. Kalau misalkan nggak bisa nulis bahasa Arabnya, Indo pun nggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nice. Kalau alhamdulillahirabbil alamin boleh nggak bang? Boleh. Suka-suka antum aja lah.
Tapi yang diajarkan Nabi dan dicontohi oleh Nabi, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah bi ni'matihi, dengan nikmatnya tatimmus shalihat, sempurna seluruh amal kebaikan. Kita lagi senang mengucapkan itu, ya jangan lupa bahwa kesenangan itu harus berbuah kebaikan juga karena syukur kita kepada Allah. Nah, yang kita kurang suka, misalkan kita mendapatkan hal yang kita tidak senangi, Rasul ajarkan juga ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Lebih ringkas ini mah. Ada yang tahu? Misalkan kita dapat sandu batu, misalkan, atau kita lagi sedih, atau kita lagi galau, ada aja yang bikin kita galau pagi ini, misalkan karena listrik kah, atau karena apakah, atau karena nggak dapet jajan kah, itu tetap alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Ada ingat? Anda kasih waktu 2 detik. 1, 2, nggak ada yang bisa jawab. Kamu tahu kayaknya apa bang? Ya betul Kemal, jawabannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Tulis. Jadi pada saat suka, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada saat yang kurang untuk kita, menurut pandangan kita mah kurang. Tapi Rasul ajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk segala situasi, atas segala kondisi. Itu dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kondisi orang beriman itu, apapun yang terjadi, ucapkan alhamdulillah. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena kita kadang alhamdulillah cuma pada saat senang doang ya. Cuma pada saat suka doang. Nah, pada saat kita yang tadi tuh lagi mendapatkan hal yang tidak kita sukai dan kita tidak senangi, itu menurut kita, tapi menurut Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, catat, Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat 216, Al-Baqarah 216, 216. Sekarang Anda perintahkan aja, catat poin-poin gitu ya. Soalnya kalau antum dengerin, antum bingung yang mana yang harus dicatat gitu. Nah ini penting. 216. Tentang apa sih itu bang ayatnya? Anda bacakan. Karena antum lagi nggak ready Qurannya. Antum dengerin aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Harusnya sambil buka ya, tapi nggak apa-apa dah. Berhubung antumnya lagi pada mager, ya udah dengerin aja. Jadi pada ayat itu Allah berfirman wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi hal yang tidak kita sukai, kata Allah. Dalam Al-Baqarah 216 itu, wa huwa khairul lakum. Tapi itu adalah hal yang baik untukmu. Adem jadi kita tuh. Enggak memandang satu sudut pandang aja. Harus luas. Oh, boleh jadi terdapat hikmah pada hal yang tidak kita suka. Makanya Rasul ajarkan apa tadi? Alhamdulillah ala kulli hal. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi pada hal yang kita suka itu enggak bagus buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita nggak tahu apa-apa. Begitu anak-anak. Fahimtum? Pada ngantuk apa ini? Fahimtum? Nah, gitu kenapa? Oke, anak-anak. Anda mau tanya sekarang. Siapa yang tahu hari ini hari apa?
Oke, mantap. Bulan apa? Mantap. Tahun berapa? Cakep. Sekarang kita ke hijriahnya. Yaumul Ahad tanggal berapa? Pada bulan hijriah. Dan tahun hijriah keberapa tahun ini? 1440 45 47. Tahunnya betul. Tanggal dan bulan sekarang mah. Yang bisa tanpa lihat Google, OTW hadiah. Ala kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Oh, akhwat gak kelihatan ya. Aduh. Teriak aja akhwat ya kalau bisa jawab. Jadi hari ini tanggal 25 Jumadal Ula ya, atau Jumadil Awal yang Kemal bilang. Jadi antara Jumadal Awal atau Jumadil Ula itu betul penyebutannya. Nah, kita udah berada di penghujung bulan Jumadal Awal atau Jumadal Ula. Kita udah berada di penghujung. Kan tanggal itu sampai 30 ya. Betul tidak? Sekarang udah 25 nih. Berarti setelah Jumadal Awal, Jumadal Saniyah atau Jumadal Akhir. Itu dia. Habis Jumadal Akhir, Jumadal Salis. Salah. Ada yang tahu nggak? Habis Jumadal Saniyah itu bulan apa, bro? Rabiul Awal balik lagi ya tuh. Nggak apa-apa. Udah berani jawab itu udah bagus. Robiatul. Rojab. Ya, Rojab. Berarti kita bentar lagi masuk Jumadah Tsaniyah. Habis itu Rojab, habis itu Sya'ban, habis itu Ramadan. 3 bulan. Bentar lagi, sangat sebentar ya. 3 bulan itu adalah angka yang sangat singkat. Dan para ulama membiasakan 3 bulan sebelum berjumpa dengan Ramadan kita udah siap. Baik anak-anak, bulan Rajab itu adalah di antara 4 bulan haram. Catat, bulan Rajab adalah di antara bulan haram. 4 bulan haram. Jadi harus terus diulang ini mah ilmu. Jadi bulan haram dalam Islam itu kan ada yang namanya Muharram, habis itu Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, baru OTW nih. On the way Rajab. Ya, Rajab nanti bulan haram. Di bulan haram habis itu masuk Sya'ban Ramadan. Nah, itu edukasi aja sih. Edukasi buat kalian supaya seenggaknya hafal aja dah gitu. Hafal aja dulu nama-nama bulan Hijriah. Emang sepenting itu Bang, penting. Karena ibadah-ibadah dalam Islam itu kan terkaitnya dengan bulan-bulan Islam. Betul tidak? Betul mal. Puasa di bulan apa? Ramadan. Tepat dan akurat dah Ramadan. Bukan di bulan Januari, bukan di bulan Juli, bukan di bulan Juli. Itu hanya mungkin sebatas kalau misalkan bertepatan aja. Suka berubah, kemarin Maret. Nah, tahun besok Februari. Nggak tentu. Tapi kalau puasa, begitu kita dapat pertanyaan itu, jawabannya udah pasti Ramadan. Ya. Lebaran bulan apa? Bulan apa Lebaran? Juli. Lebaran bulan Syawal. Gimana sih? Potong kurban bulan apa? Bulan apa? Potong kurban Oktober bernya apa? Berangkat. Salah. Potong kurban itu bulan Zulhijjah. Tuh, itu kan ibadah-ibadah dalam Islam terkait dengan bulan-bulan Islam. Nah, minimal kita tahu deh bulan ini sampai bulan ini itu kita hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Jadi 12 bulan Hijriah, 12 bulan Masehi sama. 12 bulan Masehi aja kita hafal. Masa 12 bulan juga nih di Hijriah masa nggak hafal? Minimal hafal dulu aja, bre. Gitu. Apa tuh? Iya. Baik anak-anak. Anak-anak udah paling bapak-bapak banget kayaknya ya. Baik adik-adik. Udah kayak abang-abangan banget ya. Aduh, serba salah jadi manggil antum apa sih? Yuk, sekarang antum fokus ya. Kita lanjutkan kembali kitab pembahasan kita sebagaimana diamanahi oleh kami pada kesempatan hari ini untuk membahas tauhid, al-aqidah wal adab as-salihah. Nah, kemarin kita udah sempat membahas mulai dari awal-awal kitab Ushul Salasah. Kita sekarang lanjutkan ya, poin-poin penting aja. Karena menurut anak kitab tauhid, nah kita kan ilmu tauhidnya harus kuat. Itu kitab tauhid termudah itu Ushul Salasah. Ya, Ushul Salasah sebelum kita masuk yang lain-lain. Qawaidul Arba, Lum'atul I'tiqad, nah itu Nawaqidul Islam, banyak. Itu tingkatan aja. Edukasi lagi biar antum tahu nama-nama kitab. Jangan cuma tahu nama-nama klub bola. Ya. Nah, kemarin anak udah sampaikan di awal kitab Ushul Salasah itu adalah 4 hal yang harus diketahui oleh seorang muslim. Masih ingat? Masih ada catatannya? Atau udah ganti buku? Wih, penulis buku banget nih makanya ya. Masih ingat gak? 4 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Udah lupa bang? Tolong bantuin. Oke, siap. Jadi yang pertama yang harus diketahui adalah ilmu syar'i. Ya, jadi setiap muslim wal muslimah wajib belajar ilmu syar'i. Kedua, al-amal bihi, harus diamalin ilmunya. Ini perjumpaan 2 bulan yang lalu nih. Udah 2 bulan ya. Yang ketiga, ad-da'wah ilaih, mendakwahkannya. Oh, masih ada kamu catatannya, Masya Allah. Dan yang keempat, as-sabr 'alal ada, bersabar atas cobaan. Itu dia 4 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim wal muslimah di awal kitab Ushul Salasah kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dengarkan anak-anak. Di kitab ini disebutkan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allum salas hadhil masail wal amal bihinna. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya wajib setiap muslim dan muslimah mengetahui 3 hal dan mengamalkannya. Kemarin 4 hal, sekarang 3 hal. Catat. 3 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Catat. Udah? Belum bang? Belum? Oke. Anda tungguin. Jadi 3 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, kita kan muslim dan muslimah nih, anak-anak solih dan solihah. Apa aja 3 hal itu? Yang pertama, al-ula, dengarkan. Annallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamlan. Artinya apa tuh Bang Messi? Oke, yang pertama adalah, nih Anda bacakan dulu, nanti kesimpulannya baru antum tulis. Artinya bahwasannya Allah adalah sang pencipta kita yang memberikan kita rizki, walam yatrukna hamlan, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah menelantarkan kita, hamlan ya. Bal arsalna ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman a'tahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaatinya masuk surga, dan siapa yang memaksiatinya masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa tuh Bang? Nah, tulis poinnya adalah nomor 1, yakini Allah
Yakini Allah adalah Sang Pencipta dan Sang Pemberi rizki. Gitu. Anda lupa mulu nama antum. Siapa? Iya, Hendra. Masya Allah, maafin Anda lupa mulu. Pokoknya the best forever, the one only, Kemal. Makasih ya Mal ya. Antum selalu mengingatkan Ana dengan kawan-kawan antum yang sangat soleh. Udah tadi, yakini bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan yang Maha Memberi rizki. Itu harus melekat di kita. Kita diciptakan, artinya ada yang menciptakan, Dia yang Maha Kuat, Dia yang Maha Hebat, dan kita sebaliknya. Dan yang kemudian kita tak perlu khawatir dengan rizki. Selama kita hidup, kita ini adalah diatur sama yang Maha mengatur. Kita diatur, jadi jangan susah diatur dong. Karena kita ini udah diurus, udah diberi rizki. Ya, bentuk terima kasih kita kepada Allah. Setiap kewajiban kita, hak kita itu penuhi. Kayak sholat 5 waktu, jangan tinggalin ya. Itu minimal banget lah, sholat 5 waktu. Ya. Oke, kedua. Oh, ini panjang nih, ada dalilnya. Dalil qaulu ta'ala pada surah Al-Muzammil. Ya. Oke, kedua, annallah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabuna wala nabiyyun mursal. Artinya apa tuh Bang Messi? Ana artiin dulu ya, nanti poinnya baru antum catat. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho bahwasanya ada hambanya yang berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah, sekalipun penyekutuannya terhadap malaikat yang sangat dekat dengan Allah, adapun Nabiun Mursal, kepada Nabi yang diutusnya. Oke, poinnya adalah jangan berbuat syirik. Nah, itu aja poinnya. Jadi nomor 1, yakini Allah. Tuh, ilmu keyakinan. Kuatkan lagi tentang tauhid ini mah. Oh, sudah jam berapa nih, masih mukadimah padahal. Yang kedua, jangan berbuat syirik. Nah, ini pembahasan panjang. Tapi Ana mau menyampaikan yang mudah aja buat antum. Bahwasanya benih-benih kesyirikan itu yang harus dihati-hati. Pada saat hati kita udah mulai nih mengabaikan perintah-perintah Allah, hati-hati, boleh jadi itu benih-benih awal mula syirik. Seperti kita lagi asik main HP, kemudian hayya 'alas shalah, itu yang viral kan? Panggilan azan berkumandang, kita lagi asik. Terus kita bilang apa? Nanti aja dah. Sholat mah gampang, cuma 5 menit. Hati-hati yang kayak begitu tuh. Boleh jadi itu benih-benih kesyirikan telah lahir. Jadi dari yang paling kecil kita perhatikan. Ya, jangan sampai ada sesuatu hal yang kecil di dalam hati kita mengabaikan perintah Allah. Oke, kemudian yang ketiga anak-anak. Yang ketiga adalah hal yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah as-salisah. Yang ketiga, anna man ata'a rasul wa wahhada Allah la yajuz lahu mawah min hadillah wa rasulihi walau kana aqrabu qarib. Artinya, Ana artikan dulu. Yang ketiga, bahwasannya siapa yang taat kepada Rasul dan siapa yang taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya mawah itu artinya memiliki karib ya. Mawalah itu memiliki karib kerabat.
min hadillah, dari golongan-golongan yang benci, pembangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, walau kana aqrabu qarib, dan menjadikannya juga sahabat dekat. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya adalah perbaiki circle. Dah, tulis. Perbaiki circle. Jadi kalau kita circle-nya sama orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, ngikut gitu. Sebaliknya, kalau kita circle-nya sama teman yang jauh dari Allah, kemudian gak kenal sama nabinya, ya ikut juga. Jadi perbaiki circle kita, gitu ya. Satu, apa tadi? Yakini Allah. Mantap. Dua. Tiga. Iya, perbaiki circle. Bertemannya ya. Pilih-pilih. Oke, baik, itu anak-anak. Di mukadimah. Setiap mukadimah aja insya Allah ya. Kita kembali kepada materi inti. Materinya tetap selalu berkaitan juga pada ilmu aqidah, ilmu tauhid, wal adab sholihah. Ada yang tahu materi inti kita pada hari ini apa? Minum dulu, minum. Sambil minum. Biar enjoy aja, enjoy. Minum. Antum ya, ini betul. Jangan mubazir. La tubazir tabzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, jadi mubazir itu adalah temannya setan. Jadi jangan mubazir. Materi kita atau judul kajian kita itu adalah mahalnya harga sembako. Bukan. Apa? Mahalnya harga sebuah hidayah. Ada harganya di situ ya? Lupa kan? Ya, mahalnya hidayah. Itu materinya. Mahalnya hidayah. Anda pernah nyampein. Tentunya nggak cukup ya. Waktu 1 jam menyampaikan ilmu itu kurang. Tapi bagus. Karena memang harus perlahan demi perlahan. Yang penting istiqomah. Mahalnya hidayah, itu dia. Inti materinya adalah mahalnya hidayah. Mengapa hidayah itu disebut mahal? Mengapa? Karena hidayah gak bisa dibeli. Kita mungkin punya duit banyak, bisa beli apapun yang kita mau. Tapi hidayah nih, ini bukan sinetron hidayah, ini hidayah betulan nih. Hidayah itu kagak bisa dibeli. Hidayah taufik dari Allah. Itu yang disebut mahal karena Allah lah yang mampu satu-satunya yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Cuma Allah. Kita punya duit sebanyak apapun nggak bisa. Cuma Allah, ya. Karena hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Cuma Allah yang mampu. Dalilnya, catat nih. Dalil hanya Allah yang mampu memberikan hidayah. Gitu dalilnya. Surat Al-Qasas ayat 56. Iya, enak nih kalau sambil antum juga buka Quran gitu ya. Tapi udah dah. Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu dia bunyi ayatnya. Kalau sambil buka kan bisa gantian. Bacain dong artinya biar kayak gitu, kayak biasa gitu. Oke, jadi artinya adalah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Jadi ayat ini turun, asbabun nuzulnya pada saat
paman Nabi, yang sangat dekat dengan Nabi, yang selalu membantu Nabi, menolong Nabi. Siapa namanya? Abu Thalib. Masa Abu Lahab? Bukan. Abu Lahab tapi betul pamannya juga. Nah, tapi yang membantu Nabi, menolong Nabi, yang melindungi Nabi itu adalah Abu Thalib. Kita harus kenal, yang minimal tuh yang sering kita dengar dah, anak-anak Nabi ada 7 orang. Nah, itu kan lengkap tuh, sampai paman Nabi disebut di situ, ya. Nah, ini ayatnya berkaitan tentang itu. Pada saat Abu Thalib wafat, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Thalib untuk syahadat. Tetapi ini dia nih, yang tadi tuh perbaiki circle. Karena Abu Thalib punya circle-nya adalah circle yang tidak beriman, dikompor-komporin. Abu Thalib, kamu tega meninggalkan Tuhanmu, kamu tega meninggalkan berhalamu. Nggak jadi. Tadinya udah hampir tuh mau asyhadu alla ilaha illallah di akhir hidupnya. Karena nggak jadi, Rasul sedih. Paman kesayangannya meninggal, tapi belum beriman. Dan Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah itu tidak bisa kau berikan. Ya, walaupun ahbabta, kamu sangat cinta dengan sosok itu, tetap gak bisa. Walakinnallaha yahdi may yasha. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah itu. Nah, poinnya apa sih anak-anak? Poinnya adalah, dengerin nih, ini bagus nih. Ini kata-kata hari ini nih. Poinnya adalah hidayah milik Allah. Hidayah hanya Allah yang mampu berikan. Itu yang bikin mahal. Dan kita diberikan oleh Allah hidayah. Artinya apa? Artinya kita adalah hamba pilihan. Karena kan Allah bilang walakinnallaha yahdi may yasha. Hanya orang-orang yang dikehendaki yang mendapatkan hidayah Allah itu. Nah, kita diberikan hidayah itu artinya kita adalah orang-orang hamba-hamba pilihan Allah. Contoh kayak sekarang, ya, kita jalan ke masjid itu pahala, ya. Kemudian kita tadi ada yang sholat sunnah, nice, bagus. Mendengarkan kajian itu bagian dari hidayah Allah. Itu tapi kita lupa, padahal itu mahal. Tapi kita lupa kalau itu hidayah dari Allah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Gitu anak-anak ya. Banyak ayatnya. Di antaranya lagi minimal tulis 2 dalil deh. Tadi Al-Qasas ayat berapa anak-anak? 56. Kemudian satu lagi ayat 43 surah Al-A'raf. Ayat 43 surah Al-A'raf. Nah, itu 2 dalil itu adalah 2 dalil akan hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Anda berikan analogi ya, perumpamaan kayak gini anak-anak. Terkadang kita punya sesuatu yang mahal, yang sangat branded gitu, sangat berharga, kita punya nih. Tapi sering berjalannya waktu, kita itu ngerasa B aja ya kan? Ya enggak? Misalkan nih kita punya iPhone dah, Pro Max 20. Belum ada ya. Atau Xiaomi terbaru yang mirip banget sama iPhone. Xiaomi apa tuh? Tahu banget kayaknya ya. Kayaknya diincer sama Kemal tuh, biar bisa main game rata kanan. Misalkan kita punya itu kan mahal.
dan berharga, punya nilai. Tapi saat kita udah punya, sering berjalannya waktu itu kayak be aja gitu. Coba dah antum merasain gitu. Atau kita punya baju yang bagus, mahal, terus udah rasanya itu biasa aja. Itu terhadap barang is okay lah. Tapi ini bicara tentang hidayah nih. Itu nggak boleh. Jangan sampai kita merasa kayak gitu juga. Kita misalkan udah biasa rajin sholat di masjid, biasa rajin tahajud, masya Allah tuh, rajin duha, atau rajin sedekah, nabung, terus buat sedekah lagi, bagus tuh. Kita rajin sholat di masjid 5 waktu, itu jangan sampai luntur, karena itu bagian dari hidayah. Karena semahal itu kalau hilang, nah repot-repot. Itu harus dijaga. Untuk ukuran hidayah, barang mah biarin aja dah, barang ya. Nah ini hidayah ini mahal. Untuk sekarang kita diberikan hidayah oleh Allah, jaga ya. Biar anak kasih kisah-kisah nyata dalam hidup ini, bahwasannya hidayah itu memang mahal. Yang pertama, kisah tadi, kisahnya paman Nabi SAW yang selalu menjaga Nabi, yaitu Abu Thalib. Ini nikmat nih, asal alami. Itu adalah diantara contoh kisah bahwa Rasul SAW punya paman Abu Thalib, dekat dengan Nabi, menjaga Nabi, yang harusnya secara logika nih, yang paling dekat dengan Nabi itu adalah yang paling mendapatkan hidayah, yang paling beriman harusnya, ya kan? Tetapi nggak segampang itu. Sampai akhir hidupnya Abu Thalib belum beriman. Nah kita tidak sedekat itu. Kita belum pernah ngelihat Nabi. Kita tidak sezaman dengan Nabi. Tetapi kita lahir udah beriman tuh. Udah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya hidayah itu mah. Ya. Abu Thalib tidak seberuntung kita. Dijaga. Itu kisah tuh, hikmah. Yang kedua, biar kita paham akan mahalnya hidayah. Disingkat aja, antum sih udah tahu tuh kisah. Kisah Abu Thalib tahu ya. Biar mempersingkat waktu maksud anak tuh. Yang kedua, kisah anaknya Nabi Nuh. Siapa namanya? Siapa? Pak Anda. Apaan sih? Siapa namanya? Yang jelas dah. Nama anaknya Nabi Nuh. Yang fasih, coba yang ngomong yang fasih. Kan'an, ya, pakai ain. Kan'an, ya. Kan'an, anaknya Nabi Nuh pun demikian. Ini anak Nabi. Tadi paman Nabi. Tahu kisahnya? Itu diangkat di dalam Al-Quran. Diangkat di dalam surah Hud, ya. Dalam surah Hud. Pada saat Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik kapal dulu dah. Naik kapal. Kita tahu ya kisahnya. Naik kapal. Pada saat udah mulai datang banjir, ini anaknya ngomong. Sampai perkataannya diabadikan dalam surah Hud. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ayah. Aku enggak mau ikut ayah. Aku mau naik aja ke gunung. Gunung mana? Gunung Bunder? Salah. Gunung Salak? Salah. Bromo? Salah. Tidak spesifik gunung apa. Ya'simuni minal ma'. Gunung paling tinggi. Secara logika manusia, naik ke gunung itu gak mungkin air bisa nyampe. Gak mungkin.
Kayak kita nih, itu kan gunung, lihat dah tuh dari sini kan gunung kelihatan tuh tinggi ya. Sebanjir-banjirnya banjir, kagak mungkin dah setinggi itu. Ya, tapi qadarullah, Allah menakdirkan tenggelam semua sampai gunung-gunung. Dan tenggelam juga anaknya Nabi Nuh dan belum beriman. Anaknya Nabi paling dekat dengan Nabi, harusnya yang paling beriman. Tapi tidak. Lagi-lagi syukuri akan nikmat hidayah itu anak-anak. Dijaga ya. Karena kalau tidak dijaga bisa hilang. Emang bisa hilang bang? Bisa. Mau tahu kisahnya? Nih, dengerin. Tulis kisah sosok yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah itu hilang karena tidak dijaga dan tidak istiqomah dia. Kisah yang sangat fenomenal. Kisah ini harus diangkat ke FYP TikTok. Namanya Bal'am. Tulis. Nanti antum bisa cari di Google. Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra. Kalau dibaca sambungnya gitu. Tapi tulisan misahnya dan gampangnya antum cari Bal'am strip atas bin Bawra. Bau. Nah, beliau Bal'am bin Bawra ini adalah sosok yang istiqomah, rajin ke masjid, hafal Quran. Tapi antum tahu, mati dalam keadaan murtad. Nggak ada yang jamin. Jadi pentingnya kita menjaga hidayah Allah. Kita nggak tahu. Dan kita, itu dia poinnya yang tadi Anda sampaikan. Jangan kayak barang mahal kita punya seiring berjalannya waktu, kita ngerasa be aja. Jangan kayak gitu. Hidayah nggak bisa gitu. Seiring berjalannya waktu, biasa aja lah. Enggak. Harus dijaga. Gitu anak-anak ya. Karena, nih terakhir nih, udah akhir-akhir. Karena apa? Karena hidayah yang kita jaga sampai akhir hidup, kita hakikatnya telah mencapai muflihun. Tulis Al-Baqarah ayat 5. Maksudnya apa bang Al-Baqarah ayat 5? Hidayah adalah penghantar kepada keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Fid dini wa dunya wal akhirah. Dalilnya apa bang? Dalilnya Al-Baqarah ayat 5. Tuh dia. Apal? Ayat 5 doang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus Kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Terus alladzi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Lah, alladzina yu'minuna. Terus wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Dan nanti itu kan Al-Baqarah 1-5 minimal apalah. Anak yakin antum hafal tapi malu-malu. Kenapa malu-malu sih mal? Ya Allah malu. Nah, itu adalah ciri-ciri orang beriman dari Al-Baqarah 1-4. Kemudian dengerin anak-anak. 1-4 Al-Baqarah itu adalah ciri-ciri orang yang beriman dan mengamalkan imannya. Itu adalah tanda hidayah. Makanya di ayat 5-nya ditutup dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu dia. Beriman, mengamalkan iman itu adalah hidayah dari Allah. Karena hidayah itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflih artinya orang yang sukses. Tulis, muflih artinya orang yang sukses dunia dan akhirat. Tuh, dah. Muflih, sekali lagi, adalah orang yang sukses dunia dan akhirat.
Makanya kenapa hayya 'alal falah. Tuh, falah. Itu artinya kemenangan. Sama, falah itu masdarnya. Muflih isim fa'il dalam bahasa Arab, pelakunya. Orangnya itu disebut muflih. Makanya sholat ada hayya 'alal falah, maksudnya adalah yuk sholat, karena sholat itu akan membawamu kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, itu azannya aja udah menunjukkan kepada hal itu. Masa kita abaikan coba gara-gara Mobile Legends? Mal. Baik, anak-anak. Itu dia materi kita. Nah, sekarang kalau gitu apa yang harus kita lakukan, Bang? Nah, itu kan setiap ceramah pokoknya adalah sebuah problem yang harus kita perbaiki. Kalau gitu perbaikannya apa, Bang? Tulis. Di antara cara menjaga hidayah. Di antara cara menjaga hidayah. Hidayah Allah nih. Hidayah yang dimaksud adalah iman. Iman itu adalah hidayah. Makanya di setiap mukadimah seringkali kan kita mendengarkan alhamdulillah segala puji kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, atas nikmat iman, Islam. Nah, itu hidayah. Apa? Cara-caranya yang pertama doa. Udah balik lagi ke doa. Perasaan itu mulu, Bang. Lah, emang iya. Kita kan lemah. Cuma Allah yang maha kuat. Dan kalau kita mau kepoin lagi nih ya, doa-doa untuk menjaga hidayah itu secara spesifik ada. Di antaranya, Rabbana apa coba? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Emang itu ya? Itu mah doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Banyak doa-doa, dan doa yang paling kita hafal adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dia. Kalau kalian juga tahu nih doa witir, Allahumma hdina fiman hadait. Itu tuh diantara doa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita minta agar Allah menjaga hidayah itu pada diri kita. Gitu ya. Oke, yang kedua, cara menjaga hidayah atau keimanan pada diri kita adalah al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah. Karena hakikatnya kita berilmu ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, jadi jangan pernah bosan-bosan untuk hadir di majelis ilmu ini, anak-anak. Dan yang terakhir tadi yang udah antum catat, yaitu adalah al-ukhuwah, komunitas. Cari komunitas yang baik, yang mendukung antum untuk menjaga iman dan keistiqomahan antum. Udah itu aja. 3 itu amalin, nggak usah banyak-banyak. Baik anak-anak, sekarang pertanyaan. Kemarin dari Ikhwan ya yang udah dapat buku Ana ya, bermakna tanpa berkata. Ya. Sekarang Akhwan. Bermakna tanpa berkata. Antum bisa dapatkan di e-commerce ya. E-commerce. Udah paling Inggris banget dah sekian mah. E-commerce ataupun di Gramedia kalau masih ada ya. Anda nggak tahu, belum dikabarin lagi masih ada apa kagak. Pertanyaan buat akhwat, buku apa fulus? Buku lah, Anda kasih gratis nih. Halo, dengar ya? Akhwat bisa jawab ya, ganti-gantian nanti habis itu ikhwan. Pada surat dan ayat keberapa bahwasanya Allah lah yang tahu yang terbaik untuk kita? Surat apa, ayat berapa? Allah itu selalu tahu sesuatu yang baik untuk kita, terbaik untuk kita. Padahal kita nggak suka.
Ada kan tadi? Kagak mungkin kagak ada. Apa akhwat? Silakan. Ada Mika ya? Bisa jawab. Apa karena hadiahnya nggak menarik? Menarik dong, maksudnya menarik, sedih dah. Ada bisa jawab? Ada jawab? Gak ada? Anda kasih 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Gak ada? Ya udah, berarti bocor ya. Bocor. Biar adil kita bocor aja. Surat apa anak-anak? Al-Baqarah 216. Bunyinya apa tadi? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Oke, sekarang buat ikhwan. Dengerin baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ucapan syukur kepada kita baik suka dan duka. Bagaimana? Kemal paling cepat Kemal. Apa Mal? Pada saat suka dan apa pada saat duka? Ala kulli hal. Barakallahu fi. Kemal maju Mal. Nggak usah dinilai berapanya. Yang penting bisa buat cilok. Bagi-bagi. Akhwat. Kali ini akhwat harus tahu. Dan anak nggak mau tahu, harus jawab. Mengapa kita penting untuk mengetahui nama-nama bulan Hijriah? Ih, udah pada pulang akhwat ya? Oh, udah pulang? Lah, kagak tahu kita. Ya, sekali lagi anak ulang pertanyaannya, mengapa kita itu penting mengetahui nama-nama bulan Hijriah? Tahu nggak? Tahu nggak jawabannya? Lah, masa kita tahu tadi kan udah anak tahu. Mengapa kita penting tahu nama-nama bulan Hijriah? Tadi ada edukasi tuh tentang nama-nama bulan Hijriah. Kenapa dia penting untuk kita ketahui? Anak kasih waktu 20 detik. Atau udah 3 menit. Oke, nggak ada ya? Gugur. Ada? Gugur nih. 1, 2. Oh, nggak ada. Kenapa kita penting? Karena ibadah terkait dengan nama-nama bulan tersebut. Gitu. Karena ibadah yang kita lakukan itu terkait pada nama-nama bulan tersebut. Contoh kayak tadi tuh puasa, kurban, lebaran. Jangan cuma ngerayain doang, tapi nggak tahu bulannya, ya. Oke, ikhwan. Kalau rebutan kelihatan nih, rebutan. Berarti kita bolak-balik aja. Ikhwan, akhwat. Kebalik, akhwat, ikhwan. 3 hal yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan pada kitab usul salasa tadi. Anda ulang sekali lagi. 3 hal yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan pada kitab usul salasa tadi. Lah, perasaan tadi pada nyatet. Abang-abang. Serius? Tahu? Apa? Nah, 1, 2, 3. Iya, maju. Barakallahu fi. Bentar bang. Nina. Oke.
Akhwat, mengapa hidayah Allah itu disebut mahal? Agak mikir nih. Tapi hadiahnya lumayan. Ayo akhwat silahkan. Mengapa hidayah Allah itu disebut mahal? Ya, ada? Nggak ada? Ya, pakai mic. Hidayah nggak bisa dibeli. Hidayah nggak bisa dibeli. Ya, karena sudah berani jawab, barakallahu fi. Karena titip di sini ya. Nah, titip di sini hadiahnya. Hidayah karena hanya Allah mampu memberikan. Barakallahu fiik. Sudah berani jawab. Terakhir. Rebutan. Ya. Rebutan. Tapi kagak kelihatan apa. Rebutan nih. Siapakah sosok yang sangat dekat dengan Nabi namun di akhir hidupnya tak mendapatkan hidayah Allah? Abu Talib. Ya, ini yang kacamata nih. Siapa? Namamu siapa? Hafiz. Baju Hafiz sama tuh lebih gampang ya. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita. Semoga Allah berkahi kita semua. Allah jaga hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah, dan doakan para donatur kita semoga juga Allah berikan keluasan rezeki dan berkah terhadap rezekinya. Amin ya robbal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.